Halo semua, perkenalkan nama saya Enrico Francisco Surumorbo dengan NIM C2401231048. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu terkait polymerase chain reaction atau PCR dalam bentuk micro teaching apa yang sudah saya pahami tentang PCR ini. Nah, saya akan membagikan apa sih itu PCR, apa sih yang ada di dalamnya, bagaimana sih tahapannya, apa aja sih tujuannya, seperti itu. Oke, mungkin langsung aja saya akan bahas. Menurut McPherson dan Moller dalam tahun 2006 dalam Setiawati dan Jubaidah tahun 2001, polymerase chain reaction atau PCR adalah teknik sintesis dan aplikasi DNA secara in vitro, yang dimana teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Jadi bayangin aja ketika kamu memberikan satu sampel DNA yang kita bakalan melakukan teknik PCR itu dalam beberapa jam, 3-4 jam, itu bisa menjadi 4 jutaan lah sel yang terbentuk, yang dimana itu memiliki kualitas yang baik gitu. Dan juga setiap gen yang dihasilkan dari PCR ini tuh mempunyai primer dengan konsentrasi dan suhu handling yang berbeda, sehingga perlu lakukan optimalisasi konsentrasi primer dan suhu handling agar dapatkan komposisi dan kondisi PCR yang sesuai, sehingga mendapatkan hasil PCR yang optimal. Oke, dalam Говland and White tahun 1990, di dalam Setiawati dan Jubaidah lagi tahun 2001, faktor-faktor yang menentukan keberhasilan DNA diantaranya itu ada satu, konsentrasi dan juga kualitas DNA itu sendiri. Yang kedua ada temperatur annealing dari kedua primer yang dihasilkan. Yang ketiga ada konsentrasi MgCl2 sebagai bahan. Dan yang keempat ada enzim polimerasenya sendiri. Dan kelima ada konsentrasi dan kualitas primer, lagi-lagi kualitas primer. Keenam ada jumlah siklus PCR, yang dimana itu ada sebanyak 35, dan ada 3 tahap, itu cuma 34 tahap. Dan yang ketujuh ada deoxynukleotida trihopase Kyopate ataupun DNTP, dan faktor lain seperti buffer dan sebagainya. Oke, lanjut. Itu untuk faktor-faktor. Nah, gimana sih siklus ataupun tahapannya? Oke. Dalam PCR itu sebenarnya terbagi atas 7. Yang dimana ada itu pradenaturasi. Itu adalah tahapan sebelum denaturasi. Dan juga ada denaturasi, yang dimana denaturasi itu dia memiliki suhu berkisar 94 sampai 95 derajat Celcius. Setelah itu ada annealing, yang dimana itulah merupakan penempelan, yang denaturasi itu tadi 94 sampai 95 derajat Celcius, yaitu pelepasan double helix menjadi untai tunggal, yang dimana nanti di annealing itu terjadi penempelan ataupun penempelan pasangan primer pada untai ganda DNA target, yang dimana itu berkisar 50 sampai 60 derajat Celcius. Serta nantinya ada juga pemanjangan seperti itu pada suhu 72 derajat Celcius. Seperti itu. Menurut Handayono dan Rudi Retna tahun 2001 dalam Setiawati dan Jubaidah tahun 2001, pada tahap optimasi PCR, kita dapat membuat variasi tahap PCR baik waktu dan juga suhu komposisi pada tulisan ini, menggunakan contoh optimasi gen leptin pada DNA sapi maupun DNA apapun dengan ukuran PCR 467 BP dengan variasi konsentrasi primer dan suhu handling yang digunakan itu dihitung berdasarkan TM kurang 5 derajat Celcius sampai TM plus 5 derajat Celcius pada mesin PCR variasi suhu handling. Ini dilakukan dengan memasukkan program gradient. Terima kasih. Berikut daftar pustakanya.